Yeay, selamat sore, selamat datang lagi teman bicara di Sebelum Berbuka. Alhamdulillah, kita sudah sampai Alhamdulillah. episode 10. Wah, udah episode 10 Episode aja. 10 aja. Sudah 10 ya. Alhamdulillah kan. Akhirnya hari ini kita bertiga ya. Alhamdulillah, kita berkesempatan kumpul. Iya. Comeback. Setelah kemarin sempat masing-masing punya kegiatan tugas negara masing-masing. Nah, di hari ini teman bicara di studio yang nyaman banget ini di studio ini sedang bicara, kita mau bahas tentang pemimpin inspiratif menurutku, menurut kami. Ya. Udah pasti akan berbeda kriterianya. Pasti. Tidak akan yang sama. Nah, itu akan kita diskusikan hari ini. Teman bicara ikut ya. Oke. Digambarkan juga, deskripsikan Boleh. pemimpin yang inspiratif menurut teman bicara semua. Nah, Jangan sedikit sama ya, jangan mengulik tentang pemimpin inspiratif. Kebetulan kemarin aku berkesempatan ngobrol sama salah satunya, Mas Dilal. Wah, Mas Dimas ikut iya. kemarin Siapa tuh? di backstage. aku nggak ikut. Kemarin Spill. alhamdulillah bisa dapat waktu berkesempatan untuk bisa ngobrol bareng Cak Feb. Oh, Cak Feb. Kenal ya? Kenal, Cak Feb. Siapa coba? Siapa sih? Cak Feb, Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna Kota Surabaya. Pemimpin muda yang inspiratif. Pemimpin muda yang inspiratif, pemimpin muda yang mau turun tangan untuk membangun kota Surabaya bersama teman-teman muda lainnya. Wah, itu banyak banget kemarin wawasan yang di-share sama Cak Feb, free untukku, untuk teman bicara kemarin yang ikut tuh. Boleh di-share nanti. Itu boleh teman bicara yang kemarin ikut bisa share ke teman bicara yang lainnya, boleh melalui komen ataupun DM sama teman bicara lainnya. Itu Cak Feb terpilih di 2024 kalau aku nggak salah ya, untuk kepengurusan selama 5 tahun, 2024 dan 2029 nantinya. Wow. Artinya ada 5 tahun untuk Cak Feb bisa bersama dengan teman-teman pemuda di Surabaya, bersama teman-teman Karang Taruna dari tingkat RT sampai tingkat kota, tingkat pusat, itu untuk membangun kota Surabaya, terutama untuk memberdayakan pemuda-pemuda. Mantep banget ya, Mantap banget. Soalnya kan memang apa ya, kayak Karang Taruna kan dari bawah ya, gerakannya mulai dari pemerintahan tingkat rukun tetangga ya, Benar banget tuh. sampai atas ya, sampai For kota ya. information ini Karang Taruna dari umur 17 sampai 45. Untuk keanggotanya. Keanggotanya Wah. benar. Sampai 45. Anggota aktif ya kak ya? Anggota aktif. Wih. Harus tahu banget dapurannya Karang Taruna Surabaya. Karena Mas Dilal salah satu anggota aktifnya. Kebetulan. Oke. Nah, itu artinya benar-benar ya, apalagi kemarin juga Cak Feb sedikit menyinggung bahwa di Indonesia kita sedang dapat bonus demografi Mas Dimas, Mas Dilal. Jadi ada keuntungan bahwa teman-teman muda seperti Mas Dilal dan kawan-kawan itu sedang dalam posisi di masa produktifnya. Mas Dilal lulus kuliah, teman-teman yang lain juga untuk siap menjadi angkatan kerja, menjadi pemuda yang siap membangun bangsa juga. Nah, dengan adanya Karang Taruna itu bisa mulai dari bawah untuk bisa membuat proker atau melaksanakan karya-karya membangun kota Surabaya untuk jadi lebih baik lagi. Panjang ceritanya, 30 menit. Panjang banget. Tapi masih kurang obrolannya, karena yang menginspirasiku, aku kan sempat tanya ke Cak Feb. Cak Feb, kenapa mau gabung Karang Taruna sampai sekarang harus mengemban tanggung jawab yang kalau dibilang berat ya Mas ya? Berat. Karena tadi ada satu kota Surabaya, Karang Taruna dipimpin Kota gede. oleh Cak Feb. Saya memang dari dulu pada saat kecil SD terutama melihat teman-teman, terutama dari teman-teman tetangga, teman-teman yang saling kumpul, puncaknya bikin acara 17 Agustusan. Iya, benar banget itu. Dan ternyata saat sukses Sekali. acaranya itu kan jadi kenangan banget. Dibicarakan di rumah-rumah tetangga, bahwa acara semalam itu keren. Aduh anakku loh. Iya, anakku yang buat itu. Anakku yang buat itu loh. Aduh. Ketua acaranya. Iya, itu yang menginspirasi beliau untuk, wah aku mau terlibat di sini. Oh, isi ya, isi. Terutama untuk Sangat hal-hal yang inspiratif. sangat bermanfaat membangun membangun masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Ini buat teman-teman boleh sharing ya, maksudnya apa terkait pemimpin inspiratif. Aku punya
pemimpin inspiratif yaitu ini tulis saja. Betul. Sosok-sosok gitu. Dijelaskan dengan aku tertariknya karena ini. Karena ini. Boleh tulis di kolom komentar, oke? Nah, terus kemarin juga di kesimpulannya itu bahwa Cafef menggambarkan ya, meramu atau memformulasikan bahwa pemuda itu akan sangat bisa berpotensi untuk menjadi pemimpin jika dia punya 3 kata. Wah, di dalam dirinya. Betul. Apa tuh, Mas? Boleh disebut? Bukan kata sifat tapi kata kerja. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu adalah yang terus melahirkan karya, terus verbal. Bukan cuma dia baik, dia ini kan, tapi dia berkarya, dia berkorban. Nah, 3 kata tersebut adalah yang pertama itu seorang pemimpin harus berani bermimpi. Bermimpi, ya, punya mimpi. Mimpinya tentunya kalau pemimpin yang baik adalah untuk membangun bangsa, untuk membangun masyarakat. Pokoknya mimpi yang positif ya, Mas ya. Oh, oke. Bukan mimpi buruk ya. Bukan mimpi buruk. Bukan mimpi buruk. Nightmare. Dikejar ular nanti. Itu bangun harus auzubillah. Wah, itu. Nah, yang kedua sudah bermimpi harus dilengkapi dengan berilmu. Berilmu itu luas, secara holistik, komprehensif. Berilmu artinya ya harus melengkapi diri dengan kompetensi. Betul. Bukan sakti ya, bukan ya? Mandraguna. Aduh, tiba-tiba menghilang. Berarti harus berwawasan ya, Mas ya? Berwawasan, betul. Berwawasan, melengkapi diri dengan kompetensi, hard skill, soft skill juga untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan yang terakhir, yang membuat hatiku bergetar hangat gitu. Seorang pemimpin juga harus bertuhan. Iya benar banget. Kenapa? Karena lagi-lagi pemimpin adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Bukan suatu hal yang memang harus dikejar terus jadi gagah-gagahan gitu ya Mas. Iya, benar. Jadi pemimpin itu adalah jabatan yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Saat kamu memimpin, di bawahmu seperti apa? Apakah semakin sejahtera atau semakin sulit karena kamu? Nah itu kenapa harus bertuhan? Karena dengan begitu jadi menyadari bahwa ini amanah yang nantinya juga akan diambil. Bagaimana suara-suara rakyat yang kau ambil? Wah, sudahkah kau salurkan? Apa yang akan diambil jadi titipan. Dan juga seorang pemimpin kenapa harus bertuhan? Karena apa yang dia lakukan, apa yang dihasilkan, dikaryakan, itu nantinya nggak akan diatribusi untuk dirinya sendiri, tapi adalah sebagai bentuk ibadah. Jadi itu saat diformulasikan menjadi 3 kata kerja itu tergambar tuh, ternyata itu adalah yang juga mungkin dalam prosesnya dilakukan Cafef sebagai persona, sebagai pemimpin, sekarang sebagai ketua Karang Taruna. Itu makanya keren, full inspirasi luar biasa. Terima kasih Cafef atas sharingnya kemarin. Nah, sambil kita menunggu teman-teman share siapa idola pemimpinnya, aku pengen tahu nih Mas Dimas dan Mas Dila boleh dong formulasikan menurut Mas Dimas dan Mas Dila pemimpin inspiratif itu ke dalam 3 kata. Apa aja sih? Boleh, siapa yang mau dulu? Mas dulu. Paling pintar nonton di Messi, kamu ya Messi. Lionel Messi. Gocek. Mas Dimas boleh. Harus 3 ya? 3 minimal. 3 minimal. Wow. Kalau aku sih pemimpin itu apa ya? Kalau ini apa? Pemimpin inspiratif ya. Cak Nun itu ya mungkin ya menurutku secara sosok ya Cak Nun. Secara sosok ya itu Cak Nun karena dia itu bisa berada dimanapun ya. Kalau dia memposisikan ketika waktu teman-teman mungkin ingat ya yang tahun 98 atau persiapan bahkan sebelum 98 waktu itu Cak Nun aktif-aktifnya di istilahnya panggung politik ya, masih mendorong reformasi itu untuk lahir. Di situ dia mengambil peran di depan. Nah, ada kalanya kalau kita lihat sampai sekarang kayak Kenduri Cinta, Bambang Wetan, ya, Maiyahan itu Cak Nun sudah berada di tengah atau bahkan di belakang kadang-kadang ya. Nah, memposisikan itu sulit banget menurutku sebagai pemimpin itu sih. Positioning ya, memposisikan diri sebagai pemimpin itu di wilayah mana dan tahu ya kondisi. Ini kondisi anggotaku atau kondisi masyarakat atau timku butuh aku dorong, bukan aku tarik. Nah, itu untuk
Untuk hal itu sih yang menurutku yang sesuatu yang wah, dan tentunya kan kayak cara komunikasinya berbeda kan. Bener. Levelnya pun berbeda. Levelnya berbeda. Nah, dia bisa masuk ke semua lapisan itu. Nah, itu Keren ini banget sih. keren banget. Bahkan dia lebih seneng kalau bukan budayawan ya. Kalau dia itu apa ya, Cak Nun ya. Senian mungkin. Karena dia bisa masuk di berbagai sisi sisi kehidupan. Dia sebagai motivasi bisa, sebagai Agamis? Iya, tokoh intelektual ya. Iya, bener banget. Itu sih Mas Rio, mungkin bukan 3 tapi mungkin blended ya. Blended dalam satu kalimat atau pernyataan yang lengkap. Iya. Menurutku Mas itu Dilal sih. sekarang. Kalau bisa karakteristik mungkin ya Mas ya. Oh ya, itu apa? Which is yang mana pemimpinnya yang pasti tadi yang Mas Rio bilang yang menginspirasi. Karena kalau misal udah menginspirasi itu pasti dia sudah bekerja dengan baik. Pasti dan berpengetahuan luas juga gitu Mas. Oh berarti pemimpin itu do, bukan cuma say. Gitu. Benar banget, do. Walk the talk ya. Ya, walk the talk gitu. Habis itu juga pas di pondok dulu, aku pernah dibilangin sama ustadku seniorku juga gitu. Kita nggak harus jadi seorang pemimpin, tapi kita juga harus siap kalau dipimpin gitu. Jadi kita harus siap memimpin dan siap dipimpin gitu. Karena kebanyakan orang kalau sudah idealis itu dia nggak mau dipimpin. Ego ya, ada Ego ya. bener banget. Atau misal takut menurun itunya dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau misal orangnya mau dipimpin dan siap untuk memimpin, berarti sudah dalam dirinya itu udah sangat menginspirasi sekali gitu Mas. Kalau menurut saya sih Mas gitu. Itu sampai terkesan banget dan sampai ingat. Benar, sampai ingat berarti tuh masuk dulu. banget ya. Masuk banget di pikiran aku Mas Mas. Dilal, Di ya. hati aku juga. Dari Mas Dimas tadi penyampaian dan Mas Dilal tadi, aku bisa nangkep satu kalimat singkat bahwa seorang pemimpin itu gak harus selalu ada di depan atau di tampilan muka, bener Dan nggak? itu tadi kata Mas Dimas tuh. Benar. Karena pemimpin juga bisa mendorong dari belakang. Mendorong dari belakang. Jadi teringat yang ada di kantong Nah, seragam ini kita tuh. Sekolah tuturi handayani Ingarso Sentuharjo Ing Madya Mangunkarso. Nah, itu benar-benar disarikan banget Iya, oleh ini ya, Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar tokoh Dewantara. nasional itu luar biasa. Bahwa seorang pemimpin pun bisa mendorong dari belakang, bisa mengimbangi bersama-sama untuk bisa dari maju, samping. atau di saat dibutuhkan ada di paling depan untuk meneladani, memberikan Iya. teladan. Bener Bang. Ya, mantap ya. Mantap. Itu benar-benar ada dalam dada seorang siswa gitu Mas. Keren. Patri gitu. Ada pertanyaan? Ada. Boleh? Oh, ada silakan. divisi. Oh. Kan ini kan divisi kreatif nih. Ya. Divisi kreatif dipimpin oleh Mas Dimas. Bagi teman-teman divisi kreatif, Mhm. sosok Mas Dimas sih gimana? Oh, iya. Apakah sudah cukup menginspirasi atau ada kritik dan saran yang mungkin bisa membangun Mas Dimas kan sebagai pemimpin? Silakan. Oke, ada pertanyaan dari tim Bisa energi jawab. bicara. Bisa jawab. Jangan jawab, kita skip. Di departemen kita, di divisi kita, di divisi kreatif kita ada sosok Bapak Direktur. 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 Diretur. Sosok Bapak itu Diretur. bisa digambarkan kayak selama kita bersama-sama di dalam satu Bisa, divisi bisa. ini sebagai sosok yang gimana? Inspiratif atau menyenangkan atau gimana? Mas Dilal dulu deh. Kalau aku yang pertama Bentar, Mas Dilal. Bentar. boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Main bukan buka puasa. Angin kan, angin. Nah ini kalau menurutku sosok Mas Dimas itu yang pertama lebih ke teladan sih. Teladan dalam artian Telatan maksudnya. teladan dalam artian ketika misal aku nggak bisa sesuatu pasti diajari gitu, dan nggak hanya menyuruh tapi dia juga Bentak-bentak. Oh bukan ya Kak ya. Waduh. Tapi dia juga ya uswatun hasanah lah. Masya Allah. Masya Bener. Bila Serius. ada matahari. Sorry teman-teman. Serius. Sob. Ya itu. Dan yang pertama terakhir nih, yang paling terakhir nih, humoris gitu. Wah. Itu Masya melintas ini ya, melintas divisi kehumorannya Mas Dimas. Nah itu nih. Menembus Habis akar. ini buka ini Mas kursus stand up gitu. Sepakat ya Mas Rio. Bener. Mas Rio sendiri gimana Mas Rio? Kalau dari aku Mas Dimas
ada satu yang aku garis bawahi dan itu hal yang di pemimpin itu akan membuatku langsung ini menjadi role modelku, yaitu kata saling. Saling itu bisa kita breakdown jadi kolaboratif, integratif dan lain-lain. Jadi Mas Dimas itu yang sosok yang sangat mengutamakan saling. Jadi ayo kita hadapi bersama, ayo kita lakukan bersama, konsekuensinya ayo kita terima bersama. Itu saling dan kolaboratif itu menjadi backbone, Andra and backbone dari Mas Dimas. Nah itu yang membuatku langsung, wah ini sosok yang tepat untuk menjadi pimpinan kita ya. Benar banget. Jangan lupa traktiran nanti Mas Dimas. Ini kita bangun personal branding ya. Oke, biar kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini tadi aku boleh sarikan dari Mas Dimas dan Mas Dila bahwa pemimpin gak harus di depan. Nah, sekarang posisinya di 5.0 ini sebenarnya pemimpin yang inspiratif itu harus viral gak sih? Ini pemimpin inspiratif harus viral atau harus selalu tampil di media sosial nggak sih? Harus selalu kegiatan. Atau melihat dia update terus. Oke, Mas Dimas. Mas Dimas dulu. Nah, ini. Apakah inspiratif sama dengan viral? Oke, silakan. Inspiratif. Kalau ini pemimpin pemerintahan atau Bebasnya? bukan? Semua. Semua ya, semua. Oke, Yang di Jawa Timur ke Jawa Barat. Jangan nangis. Tutup ini. Yang wakil atau yang wakil atau yang Maafkan ya, kebetulan aku dan Mas Dimas memang backgroundnya sospol, jadi sedikit-sedikit. Maaf ya kak. Maaf ya kak, kita ulangi yuk. Apa tadi pertanyaannya ya? Apakah inspiratif itu harus sama dengan viral di zaman sekarang? Oke. Menurutku enggak harus ya sebenarnya ya. Kalau yang viral itu enggak harus pemimpinnya juga gitu. Dan enggak harus kasusnya juga. Waduh. Berat Tapi ini. apakah buah pikirnya harus viral? Harus viral. Kalau Oke. saat ini menurutku harus viral, malah pemikiran kayak kita kan kayak sekarang kan kita mungkin ada kayak orang-orang atau teman-teman yang nggak zaman istilah zamani ya. Zamani Gus Dur. Sosok Gus Dur contohnya ya. Benar. Tapi kan humornya terus buah-buah pemikiran, gagasan-gagasan terkait egaliter, terkait kehidupan multikultural itu kan Melintas zaman ya Mas. melintas zaman sampai sekarang juga teman-teman bahkan ada organisasinya juga gitu kan. Itu yang harus viral, maksudnya pemikiran-pemikiran dia. Kalau pemimpinnya enggak harus sih. Ya. Kecuali Jadi apa nih? Plotnya apa nih? Plotnya apa ini? kecuali disensor. Kalau mau tahu kita ngobrol bareng lewat DM aja ya. Tapi intinya kita sepakat ya Mas Dila. Iya. Sepakat. Bahwa nggak harus pemimpinnya atau sosoknya yang viral. Tapi ide dan gagasannya itu yang harus viral. Benar. Supaya bisa direplikasi sama teman-teman, supaya bisa menjadi inspirasi teman-teman muda lainnya. Cuman itu idealnya sih Mas. Idealnya. Sepakat. Tapi kondisi tidak idealnya sekarang kan tahu sendiri. Itu yang harus dibenahin meski ya. Karena viral itu kan istilahnya kan efek kali ya, masalah produk ya. efek ya. Bahkan tapi bisa disetting juga sih kalau punya sumber daya sih. Wah, itu. Misalnya buzzer Mas. Iya. Kirim opini? Iya. Aduh. Atau punya media? Oke, kita stop right there. Kita bahas teman-teman. Mbak Rizka, produser kita boleh digeser sedikit supaya layarnya agak full. Layar TV-nya, karena kita mau tampilin. Jadi gini, hari ini kita bahas pemimpin inspiratif menurut teman-teman bicara semua. Teman-teman bicara ya kita tahu range usianya mungkin tadi sama seperti yang Karang Taruna juga ya. Benar. Atau mungkin ada yang lebih muda ya, dari SMP sampai mungkin juga ada yang lebih dewasa lagi. Nah, sambil melirik ke layar sedikit, jadi bahwa di tiap generasi itu memunculkan tiap pemimpin juga ya Mas ya. Di sini kan kita sering kedengeran yang masih kita alami bersama, di antaranya generasi Boomer, generasi X, generasi Y, dan juga generasi Z. Kalau generasi Alpha mungkin sedang ada di sekolah dasar, Iya, benar. tingginya sekolah
Nah dari keempat generasi ini yang kita alami bersama ya itu ada pemimpin-pemimpin tersendiri kan, dan mereka juga pasti akan mengeluarkan corak atau ada karakteristik. Terima kasih, karakteristik sendiri. Nah di antaranya tuh aku coba rangkum-rangkum bersama tim yang lainnya tadi, kita tim kreatif untuk bisa kasih gambaran bahwa ada beberapa jenis atau tipe pemimpin mas. Iya. Pasti mas. Di antaranya ini nih, yang pertama itu the commander. Jadi yang memang garis lurus hierarki benar. Tapi kalau commander, komando, siap. Nah, harus patuh gitu ya. Jadi ada beberapa kelebihan dan tantangannya tuh. Sedang direvisi tuh undang-undang itu ya. Jadi itu The satu commander. jenisnya. Nah ini biasanya fit in atau suit di organisasi yang macam apa? Salah satunya di militer. Nah, itu memang cocoknya komando. Disiplinan berarti. Betul, kedisiplinan diutamakan. Jadi tidak ada bias arahan kayak gitu. Nah kemudian ada juga the delegator atau delegasi. Jadi pemimpin yang sifatnya mendelegasikan tugas, menyampaikan poin-poin bahwa pencapaian kita harus sampai ke sini, lalu membiarkan teman-teman di bawahnya untuk bisa mengeksekusi sesuai dengan gaya mereka atau cara mereka. Contohnya untuk organisasi atau biasanya pekerjaan yang hubungannya ke seni atau desain. Jadi kita punya pemimpinnya punya ide untuk buat buat konten, tujuannya adalah untuk pelayanan masyarakat penyuluhan misalnya. Nah itu tinggal masing-masing deh bisa mengimprovisasi, meng-create dengan improvisasi masing-masing. Ini di remove background Kak nanti ya, Kak. Mana? Ini di remove background dulu Kak nanti. langsung gitu contohnya ya teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian Langsung ada dikasih juga contoh. integrator, jadi pemimpin yang mengintegrasikan sumber daya manusia utamanya. Nah itu biasanya di organisasi non profit. Kenapa? Karena semua ide pasti ditampung dulu. Ya, inovasinya kalau di organisasi non profit. Nanti yang paling pas, yang paling bisa dieksekusi, memungkinkan baru bisa eksekusi. Itu biasanya di organisasi non profit. Tipe kepemimpinannya adalah tadi integrator, merangkum semua, mengintegrasikan semua sumber dayanya. Kemudian ada juga the determinator. Jadi menerima ide-ide dari teman-teman, karyawan, teman-teman bawahan, atau teman-teman krunya gitu. Tapi tetap keputusan akhir diambil oleh si pemimpin. Nah itu ada di biasanya di manufaktur, industri manufaktur atau teknologi. Dan yang kelima terakhir itu the persuader. Dia mempersuasi, yang bisa menyampaikan keinginannya atau goalsnya kepada para teman-teman kru misalnya atau teman-teman pelaksananya. Nah itu biasanya humas, public relation, konsultan atau politik tadi tuh. Jadi ada tipe pemimpin yang mengajak, persuade. Makanya kita selalu diajak setiap 5 tahun sekali mau pemilu untuk memilih, untuk mendukung ide-idenya kayak gitu mas. Keren. Ya. Jadi teman-teman boleh nanti memilih mana yang lebih cocok atau bisa merangkum semuanya untuk menjadi sosok pemimpin yang ideal sosok pemimpin yang ideal menurut teman-teman bicara. Kalau merangkum berarti the mix gitu ya sih. Tapi Mas Rio, ya. Ngomongkan inspiratif terus ngomongkan generasi tadi. Betul. Pemimpin inspiratif itu pemimpin lebih ke pemimpin. Pemimpin zaman sekarang itu apa ya? Pasti kan kayak sekarang ya, sama tim ya, kita dalam tim gini. Itu kan kalau ngomongan generasi kan ada yang milenial, ada yang Gen Z, mungkin ada yang kalau Sigma belum ya, belum kerja ya. Belum. Sigma belum kerja. Itu nah untuk bisa kerja blended itu kan pasti susah ya. Betul. Ritmenya juga berbeda, cara belajar mereka juga berbeda ya. Nah itu memang apa ya, mungkin teman-teman di TikTok ada yang punya apa ya pengalaman atau seputar hal itu. Itu kan menarik kan, maksudnya ketika gimana ya caranya ya behind the scene dari suatu perusahaan atau suatu organisasi di mana belakangnya beda semua. Iya benar. Bahkan kan kalau kita lihat kayak sekelas Google gitu ya, untuk biar suasana
kerjanya biar Kondusif, nyaman, kondusif itu kan dia desain dengan senyaman mungkin, bahkan Kantornya, ya. harus enggak terasa kerja ya, Ya. kayak meskipun ada deadline. Masih ada seluncurannya kayak gitu, ada kafenya, teman-teman bisa ambil makanan sepuasnya, kayak ya, hal-hal seperti itulah Ya. penyesuaian-penyesuaiannya kan ya. Itu menarik sih, dan di setiap tempat kerja atau setiap organisasi pastinya pendekatannya berbeda-beda kan. Benar banget. Itu yang menjadi unik sebenarnya dalam ngomongkan pemimpin saat ini ya. Saat ini benar. Saat ini. Karena harus adaptif tadi itu. Dan juga harus mungkin pemimpin harus bisa dikritisi secara langsung. Nah, itu Nah, harus itu yang nah, diperlukan itu yang- Mas. Iya, itu banyak kan akun-akun seperti Mbah Didi, Oh, iya. terus Oh, juga iya. ada siapa banyak pasti Banyak, kreator Pak. yang teman-teman tahu membuat sketsa tentang kegiatan di kantornya, di mana mereka ketemu mungkin bos yang dari game boomers yang agak susah dikritisi. Nah, itu itu. zaman sekarang ya kita harus berlapang dada berarti ya Mas. Iya, harus Apalagi berlapang Gen Z, dada. ya. Apalagi Apalagi Gen Z Gen Z yang nih. vokal. Nah, itu Dikit-dikit minta healing kan. Jangan sampai marah-marah, buka baju terus ngomong di sosial media. Iya. Saya tidak setuju. Pale lu. Memang sekarang sudah zamannya keterbukaan informasi. Semua harus bisa terima kritik yang membangun. Selagi itu memang bisa membangun untuk kebersamaan semua. Goalsnya adalah untuk bisa meningkatkan produksi. Apalagi dengan adanya media ya Mas ya. Media sosial tuh sangat Powerful ya. powerful sekali kekuatannya untuk. Nah, sambil kita tadi ngobrolin sosok siapa, kita bertanya juga ke teman bicara, siapa sih sosok yang menginspirasi teman bicara sebagai pemimpin ya. Kita juga ada permainan nih, Mas. Oh iya. Oke, main apa nih? Apa nih? Bermain. Nah, kalau kemarin ingat teman-teman juga yang ikut di tema pondok ada bermain, karena kita bermain lagi. Para pemimpin di berbagai bidang. Paling kita cuma nebak ini aja sih Mas. Dia namanya siapa dan juga mungkin Inisial mana? organisasi atau corporate-nya, company-nya apa. Yang pertama. Nanti kenal semua dong. Iya, pasti ini. Pasti tahu. The best. Jelas, sudah jelas. Best of the best. Steve Jobs. Steve Jobs. Seorang pendiri, seorang inovator dari yang kita gunakan Iya. semua produk teknologi yang kita gunakan semua. Benar. Keren. Keren. Job. Hormat. Nah ini, Wah. nah, ini kalau kemarin banyak terlihat di belakang sebagai backgroundnya Donald Trump ya Mas. Beliau ini. Orang Jawa ini katanya. Kok orang Jawa? Ikut Mas. Pasti bukan. berarti. Elon Mas. asal Selatan. Elon Mas. Nah, ini Elon Mas. Sendiri Tesla. Kemudian ada lagi ini, ayo aku sengaja. Ayo. Siapa nih? Aku kok nggak tahu ya siapa nih? Jadi Bukan tol yang di bukan Jakarta itu bukan ya? Al-Zayed, bukan. Oh, Bukan. bukan. MBZ itu. Jadi memang Yang dikorupsi. kita- tadi sesuai judulnya bahwa pemimpin di berbagai bidang. Nah ini adalah Ahmed bin Said Al Maktoum, yaitu Masya Allah. seorang CEO sekarang ya di Emirates. Oh iya. Emirates. iya, iya. Emirates, apa Yang itu Emirates sponsor- Airlines, Ah. Emirates perusahaannya. Nah ini. Kalau ini Arsenal. Arsenal. Siapa Mas Ilham? Ini Imam. Betul, Iya. pemimpin nggak harus di Best. organisasi maupun di company. Nah ini adalah imam besar Imam besar. Masjidil Masjidil Haram. Haram. Masya Allah. Abdurrahman Syekh. As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Barakallah. Barakallah. Mandan Nah ini, Nah ini dulunya Ini. tukang AC ya. kalau nggak iya salah. katanya tukang AC, tukang ini juga pelatih les bahasa Pelatih Inggris. les. Nah ini adalah Jekma. Sigma. Kalau ini yang Wah ini jelas. historis, pemimpin historis. Top itu. Top. Ini adalah Mandela. Nelson Mandela. Madiba. Nah ini jangan sampai nggak tahu nih teman bicara ini siapa nih? Salah satu yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Itu yang bikin platform ini teman bicara. Oke. Siapa tuh Kak? CEO-nya sekarang. CEO-nya TikTok. Kita pakai. Suzy Chu. Ini adalah CEO TikTok sekarang. Halo Ko. Halo Ko. Makasih ya Ko. Ini Kondre maaf ya. Kondre. Nyambung ke Kondre. Iya. Ini. Kenapa pemimpin? Karena dia pemimpin apa namanya? Perkumpulan Oh, Orang motor. prediksi. prediksi jaya.
Jadi seorang komandan Andre. Komandan dilapor Pak juga ya. Pemimpin juga nih. Kalau Wah, teman-teman almarhum. ikutin, sekarang sudah jilid ke 10 apa 9 ya. Apa? Pemimpin Para- dulu ya. Iya. Kang Bahar. Oh, iya. gitu. Jadi pemimpin Kang itu luas Jadi sekali macam-macam. pengertiannya. Dan yang terakhir, belum, ini yang ketemu kemarin. Oh, iya. Hei. Dua-duanya adalah pemimpin Di dalam Surabaya. tingkatan yang berbeda. Yang pertama adalah Cak Feb selaku pemimpin Karang Taruna ya. Cak Feb yang Oh. mana Kak? Cak Feb? Cak Feb yang sebelah kiri. Oh ya, sebelah kiri. Yang Cak sebelah Feb. kanan adalah Cak Eri, Cak Eri, Surabaya. pemimpin Surabaya satu. Surabaya. Wali kota Surabaya. Wow. 2025 juga ya berarti ya. Iya, dengan sama. 2009. Beliau ini adalah pemimpin juga di pemerintahan. Yang terakhir, Siapa nih? Tadi Kariska udah keluar Iya. nih. Nah, ini adalah pemimpin kami di sini Nah. bicara ketiga BOD atau Board of Director. Yang pertama di tengah itu dari kanan. Dari Ada kanan. Mas Fauzi, Rani Fauzi, Kak Rizkyani Putri Kak dan Mas Rizkyani dan Dim. Mas Dim. Nah, tadinya kita pertanyaannya terlontar ke aku dan Mas Dilal ya mengenai Iya. sosok Mas Dimas sebagai Sosok Mas pemimpin. Dimas. Nah, kita balikin. Mas Nah. Dimas memposisikan diri sebagai pemimpin. Itu yang mau seperti apa sih, Mas? Tadi kan Nah, kalau boleh, gambarannya boleh. ada delegator gitu-gitu atau ada kata-kata dari Mas sendiri. Istilah sendiri mungkin. Bahwa aku ingin memimpin secara monggo. Tambahannya Ini sekalian juga kenapa bisa nih. kerja ini Iya. ya? Ini sekalian kita Aku lagi ya. Kayaknya enggak ada tadi di briefing nih. Pemimpin yang kalau di ini ya SB ya. Ya. Kalau di SB karena tim kita kan tim kreatif. Maksudnya jangan bayanganku sebagai pemimpi Pemimpi. yang Mimpi. sebagai seorang pemimpi yang memimpin. Pemimpi yang memimpin. Wow. Sangat berima. Keren. Nah, yang pertama sih menjaga teman-teman jangan sampai takut untuk berimajinasi dulu ya. Oh. Maksudnya teman-teman harus disuplai istilahnya ini loh arah karena kita itu kan korporasi ya. Ya. Korporasi. Mau nggak mau memang korporasi bentuknya. Jadi harus diberikan nilai-nilai korporasinya dalam bentuk karya-karya yang serupa mungkin. Ya. Jadi bentuk karya-karya orang lain loh bentuknya seperti ini, bentuk ini kita bikin baru. Nah, arahnya sih seperti itu. Cuma jadi aku belum menemukan satu kata, cuma aku menjelaskan saja, mendeskripsikan saja. Mendeskripsikan saja. Kriuk dong. Semakin Aduh. dekat waktu berbuka, semakin mengkrispsikan. Mengkrispikan apa-apa. Biar Semuanya crispy. dikrispikan. Nah itu sih. Jadi kita di sini belajar bareng juga gitu. Apa yang aku punya memang teman-teman paling enggak bukan harus bisa ya, tapi kalau seneng dan mau, ayo aku ajarin gitu di sini. Dan semakin banyak skill yang bisa dipelajari, terus bisa dimiliki, itu kan baik juga untuk kita ya. Untuk semuanya ya Mas ya. Iya. Kebaikan Siapa bersama. tahu ya di luar banyak job-job lain mungkin, freelance lain. Amin, Nah, Allah. terus skillnya bisa dipakai, nah itu kan Bermanfaat. karena setiap skill yang kita pelajari di Sinergi Bicara itu sebagai nilai lebih sih, menurutku itu. Dan itu kalau bisa divalidasi oleh orang di luar SB bahwa kita itu skillful di bidang ini, wah itu bagus banget buat personality masing-masing teman-teman ini. Wah, keren banget. Tepuk tangan buat Mas Dimas. Sangat bijak. Sepakat bahwa skill yang Udah ya, Mas? apa Udah. yang kita bangun bersama di Sinergi Bicara adalah skill yang menambah added value ke masing-masing Masing-masing personal, personal. tim Sinergi Bicara terutama. Dan juga skill yang applicable. Jadi Applicable, dimanapun applicable. kita nempel, Bisa tuh kita diaplikasikan bisa. tuh. Betul. Sangat berkah sekali Sinergi Sangat Bicara. berkah Sangat sekali. berkah sekali Bapak Dimas. Terima kasih, Terima kasih, Bapak Dimas. Sudah keluar. Wah, sudah keluar. kami ini sudah keluar. Perbincangan hari ini seru sekali. Seru sekali. Seru sekali. Pemimpin. Pemimpin itu bukan orang yang jauh. Pemimpin itu bukan orang yang ada di televisi atau di media sosial, tapi kamu pun
Itu adalah pemimpin terutama untuk dirimu sendiri atau yang sudah bagus berkeluarga. Pemimpin untuk keluargamu. Punya kata-kata nih untuk itu, Mas. Iya, apa? Mas Dila? You are the leader of your own destiny. Mantap Mas Dila. Menggambarkan pemimpin selalu dengan kalimat-kalimat yang menggugah ya. Menggugah, selalu bergairah. Tapi menggugah, inspiratif dan lain-lain. Nah, tadi kita rangkum dari sepanjang perbincangan kita dari awal bahwa pemimpin viral mungkin akan banyak dikenal Mas Dimas, Mas Dila. Tapi pemimpin yang inspiratif ialah sosok yang solutif, kolaboratif, dan yang paling penting emansipatif. Jadi bisa memberdayakan dan membangun orang-orang di sekitar. Tidak koruptif. Tidak koruptif. Sampai jumpa di Sampai episode sebelum berbuka berikutnya. Terima kasih. Halo,